pertama Nah, bagus sekali sekolahnya. Anak. Pondok ini. Nggih, pondok. Sana pondoknya di atas jadi asrama. Sudah luar biasa ini. Suasananya juga sangat nyaman. Ada Banyak debu juga kalau tidak di sini. ada. Itu juga biasa. Siapa nih Ki? Yang mana? Tadi bersama film. Oh, ini tuh teman-teman. Oh, Teman-teman. materi. Iya. Materi. Terus gimana anunya nanti Ya. kan minta sampai jam siang katanya bisa kita anu ya. Wah, tergantung volume. Nah, Ya, anu maksud kita. Kalau dapat kita sesuaikan sih pakainya. Terus teman-teman di sekolah yang lain juga ini rata-rata semua ikut kan? Pembelajaran kosong di sekolah. Nah, nggak tahu gitu. Malah yang ini sekolah lain apakah di libur? Coba diminta anu kita Kepala anu sekolah. sebentar gitu. Warna merah. Kita jaga apa aja dia yang bilang silang. rumah bawa itu. Semua teman guru ikut ini. Ada. Yang sampaikan cuma tujuh. Setuju soal Itu kemampuan kami soalnya. gih maksudnya begini. Terus situasi di sekolah Pas itu siapa kita yang suruh pengurus pondok. oh sekolah nah, itu yang menjadi kendala kita ya kan. Makanya bisa kita artinya ya secara intensif di kegiatan di hatinya ya. Nanti di penampilan kita kalau penampilan kan nanti kita yang sana pada sesi sekolah. Kami yang mengunjungi sekolah negeri masing-masing besok di penampilan itu. Nah di sana kita nanti akan berbicara masalah teknis, bagaimana apa namanya ikhtiar kita untuk meningkatkan apa namanya kan fokus kita nanti pada capaian adanya progres capaian rapat pendidikan itu sebenarnya tujuan kita di akhir. Nah, tetapi terkait itu ya, nanti kan banyak hal yang harus kita sama-sama yang berbagi lah, bukan kita belajar ya. Kita berbagi, kita sharing seperti apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, di sekolah apa namanya pengumuman selama berapa bulan jadinya sampai Desember. Ya. September kita mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Mungkin 2 kali sebulan nanti yang untuk sekolah ini. Bisa saja kegiatannya nanti kita dalam pendampingan buat KSP, Prakata aja dan sebagainya. Itu yang teknis itu ya nanti kita di pendampingan. Kalau ini sekedar penguatan saja, kan ini sudah semua ikutan gitu. Kurikulum Merdeka kemarin. Pelatihannya. Kalau belum pernah soalnya Pak, gitu. Kepala sekolah Ya belum pernah. atau di sekolahnya? Di sekolah kita. Oh, nah. Itu yang perlu Tapi kita. kalau sekolah sebelumnya kayaknya pernah sebetulnya sama pengawas. Oh, iya. Nggak pernah ada di sekolah ini? Dulu Pernah ya? pernah. Ya kita penguatan saja sifatnya.
Nah itu jadi pendampingan itu nanti yang intinya itu ya, sama kita bentuk komunitas belajar. Sudah ada yang punya komunitas belajar itu? Belum. Oh. Belum dibentuk tapi mungkin dijalani udah. Iya, pelaksanaan sudah. Pelaksanaan. Iya. Jadi kan gitu nanti Pak biar Bapak juga tahu kondisi sekolah kita masing-masing. Iya, harus itu. Jadi mulai awalan ini nanti kita sepakati jadwal kami ke sana. Tetap nanti kondisi pelajaran itu berjalan apa adanya. Maksudnya yang berjalan dan sampai kita artinya mengganggu teman-teman yang mengajar. Dan jangan nanti ada teman-teman yang malu misalnya kita ikut masuk. Bukan kita seperti sini, kita berbagi misalnya praktik belajar sama angkatan guru tiang yang kita bawa. Nah, administrasi mungkin kurikulum satu pendidikan yang fokus kita. Beda-beda yang datang atau satu tetapnya? Dia itu beda-beda mungkin tapi tetap yang tetap biasa akan mendampingi. Iya. Tetap nanti dia yang mendampingi. Tidak kita sama nanti misalnya sekolah pelinggi dan sekolah yang lain itu bersama enggak. Jadwalnya kita atur supaya kita yang terpilih guys. Apakah di satu ruangan atau biasa? Oh enggak. Biasa kumpul. Bukan. Kita saja santai saja maksudnya. Sambil melihat-lihat. Iya. Sistem belajar kita lah. Dari mana kita menganalisis karakteristik satu pendidikan kita. Nah itu yang kita sama pelajari penampilan itu. Nanti yang tersusun jadi kurikulum satu pendidikan itu. Kalau dilihat ini tidak bisa kita terlalu ya banyak lah karena waktu kita kan cuma 3 hari dan pelinggi minta siang sampai siang. Nah ini yang makanya disepakati dulu. Kalau memang nanti sampai jam 12 tak apa, kita minta teman-teman materinya dia dikurangi. Gimana Pak Kepala? Nah, tergantung. Bisa. Kalau yang dia serahkan sama Tapi maksudnya begini, karena agendanya sudah kita laporkan ke pusat sampai jam 3, bisa saja kita laksanakan sampai jam 12, tapi kita harus sepakat. Nanti artinya di pendampingan itu nanti akan kita kembangkan materi yang belum kita sampaikan hari ini. Bisa kira-kira begitu? Bentar Pak, yang izin akan gurunya mau kesini juga ya. Halo, assalamualaikum. Wah. Nah, dia ini pas dari musim ini lolos, harap Bang Beli sebelah kiri. 15. Iya ini ke taman ini Bu, sampai kolam ini ke taman. Iya ini ke taman. Ini ke taman bareng. Nanti materinya dipersingkat ini. Atau bisa kita share nanti anunya Pak? Ya, Materi yang belum. Tapi ya harus kita sepakati dulu. Maksudnya begini, tadi kalau ada monet misalnya tanpa sepengetahuan tiang kita ke bisa pelinggi ya. atau ke tiang tanpa ada pelinggi, nanti kita satu bahasa. Satu bahasa. Tetap kita laksanakan sampai jam 3. Nah, meskipun anunya nanti kan menurut pelinggi kemarin sampai siang siang itu kan jam 16. Memang itu kan selain permintaan yang pribadi, Betul, karena banyak aktivitas dari teman-teman yang sadar sih ya. Banyak aktivitas selain terkait sekolah juga mungkin di luar ya kan, nggak bisa kita teman-teman. Dan nggak efektif juga kalau kita paksa jejer yang itu. Kita bagaimana enaknya itu saja. Lebih baik nanti seperti kata Bapak itu nanti di pendampingan. Di pendampingan itu memang harus kita mungkin yang full besok dari jam 7 mungkin sampai jam pulangnya sih di sekolah itu misalnya. Bukan kita mengawasi, enggak, kita sama-sama belajar. Berbagilah. Berbagi. Jadi tidak ada yang perlu kita campur gitu. Ini nggak usah itu. Bukan. Nggak ada. Ini kan tujuan dari pengentasan. Kita menjalani itu. Bisa saja pelinggi-pelinggi itu pengetahuannya lebih daripada tiang.
belum tentu kita yang lebih baik gitu. Nah makanya kita saling berbagi, dan ini juga pelatihannya kita desain seperti itu, enggak narasumber mengajar, enggak, nanti lebih banyak mungkin aktivitas peserta yang berdiskusi. Silakan sektor lain. Jadi biar teman-teman Berarti uang positif satu dalam bahasa. supaya kita satu kita. Ya, satu bahasa ini. Ya. Dan untuk besoknya kalau memang sekolah ini terutama yang bukan baru rumah, artinya tidak ada yang ngurus kan di sana, bisa lah itu ditugaskan meskipun ikut ini ya Ini sebagian. kan- Nanti kita gabung ya kan. Seperti yang tadi yang suruh ada gurunya, tapi nanti yang suruh setelah pulang. Oh ya bisa ya. Bahkan kemarin besok juga ada tanggal berapa sih? Kalau besok ya bisa lah. Tanggal hari Sabtu kita harus selesaikan. Ya 30 besok. Terus ada IDK kapan? Tanggal 2 kan adanya. Tanggal 2. Sosialisasinya besok kan? Nah mungkin sebelum ini Geladi. dia akan Senin. ke klinik ini sebelum pelaksanaan IDK yang asli. Nanti kita dapat untuk kita berbagi gimana teknis dan jadi tidak sepakat jadi ini. Pak, Ya, siap. kalau rumah ya pasti. Oh, semangat. Jadi silakan. Assalamualaikum. Penerima selamat datang dari kepala sekolah. Ulah aran dapur standar sudah sebentar kan dia udah kenal nama Sudah jalan sudah. Cuma kamu udah bukan kepala SMP. Silakan. Lihat kalau masuk. Kalau SMP. Sampai hafal nama sekolah juga. Betul di ada di Darul Muhsinin gitu. Darul Muhsin. Oh berarti yang dari pusat itu ya sama. Di pusat itu Darul Muhsinin. Data yang dari kementerian itu. Ada musinin dasan Inwi Gerung ada. Yang lain ya musinin aja dikasih. Darul Aspia ya. Di sekolah yang sebut Darul Asifa. Pakai bluetooth ya? Pakai bluetooth. Bisa di Sebelum kita mulai dari 3 sekolah ini ada yang rekan-rekan kita guru ya ikut sekolah apa namanya guru gerak. Sudah ada lulus. Oh belum lulus. sudah ada dulu. Udah kita daftar. Oh Angkatan 11 kemarin kita daftar. ada kelas 11. Coba lagi. Tapi yang TPB ada yang kena apa ya? Ada. Kebetulan ada guru penggerak kita kemarin di sini satu, tapi beliau lulus P3K. Di angkatan Tetap semangat gitu, Bapak Ibu guru. Sama aja gitu. Silakan. Bagaimana nih kita mulai? Dokumentasinya dulu. Sudah dokumentasi? Sambilan ya.
Ini ada Bu. Ada kamera. Ada ini dari Oh, kita dulu saya juga. Oke, biar lagi ada nuansa kebangsaan. Siap. Dimatikan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Mas Pagi, yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Darul Muhsin NW Kecamatan Labuan Haji, yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Darul Asfia Dasan Reban Kecamatan Suralaga, yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam NW Dasan Gerung Kecamatan Labuan Haji, yang saya hormati Bapak Ibu tim fasilitator pengimbas, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pembukaan kegiatan pengimbasan peningkatan SDM, implementasi kurikulum merdeka dan penguatan komunitas belajar tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini antara lain: pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, sambutan Bapak Kepala SMP IT Darul Muhsin NW; keempat, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 4 Mas Pagi; kelima, uraian singkat mengenai kegiatan pengimbasan sekolah penggerak oleh Ketua Tim Pengimbas SMP Negeri 4 Mas Pagi; yang keenam, doa; dan yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Jadi
Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala SMP IT Darul Muhsin, Bapak Ustadz Ahdiat Apandi untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa inna tawara fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang kesempatan hadir dan guru-guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam atas baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang hebat yang di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami ini. Selamat datang juga Bapak materi atau fasilitator untuk pengibasan IKM ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini selamat datang juga di tempat kita ini yang penuh banyak pohon kelapanya, kira-kira 301 lah. Dan juga mohon ada di tangan kita juga banyak debu. Kalau tidak disiram tidak akan. Dan juga pohon-pohonan ini jarang tumbuh. Pepohonan maksudnya jarang berbuah. Apa dulu kami, kalau saya ingat tahun 2018 saya nanam rambutan, mana itu rambutan. Sampai sekarang belum kita menikmati. Sampai sekarang karena tanah struktur tanahnya ini masih penuh pasir. Perlu kita pakai kompos supaya atau kita buat kompos yang lain itu bisa. Ini aja pasir banyak. Yang bisa hidup ini mohon kelapa, yang bisa kita menikmati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ini adalah mempersamakan persepsi kita untuk menghadapi kurikulum nasional atau kurikulum merdeka ini, dan kita akan nanti berbagi pengalaman yang dilakukan oleh guru penggerak kita. Kita masih tidur sebenarnya, ini digerakkan oleh guru-guru kita yang sudah bergerak. Kita akan digerakkan. Harapan kami juga dari kepala sekolah supaya kita sama-sama ikuti dari awal sampai akhir untuk nantinya kita bisa amalkan apa yang kita sudah dapatkan dari fasilitator kita, memberikan kita materi dan bisa kita majukan sekolah-sekolah kita di masing-masing lembaga. Dan juga tak luput juga kami minta maaf sebagai tuan rumah, mungkin dari penyambutan atau ala kadarnya nanti atau tempat baik itu dan lain-lain tempat nantinya tempat jadinya. Kami mohon maaf
Nah, cuma itu. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Kepala SMP IT Darul Muhsin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 4 Mas Bagit, Bapak Hairul Azhar SPD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pengembasan Sekolah Penggerak tahun 2024. Kepada Bapak dipersilakan. Izin berbagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan gue. Coba kita pakai pembukaan dari grup penggerak itu. Kalau dia bilang semangat pagi, nanti jawabannya pagi-pagi yes saja ya. Ya. Semangat pagi. Pagi-pagi yes. Iya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita untuk memulai kegiatan kita di pembelajaran hari ini. Baik, Bapak Kepala SMP IT Darul Muhsin yang kita hormati, Bapak Kepala SMP Islam NW Gerung ya, Dasar Gerung yang kita hormati. Kemudian Bapak Kepala SMP Darul Aspia, hati-hati dah sebut ini. Biasanya Asipa saja yang dihormati, rekan-rekan tim pengimbas dan rekan-rekan peserta dari sekolah imbas, rekan-rekan guru hebat yang dihormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang sedia kalanya akan dilaksanakan pada awal Agustus, tapi karena terlalu banyak kendala, akhirnya kita pending terus. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa laksanakan. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu peserta serta Bapak Kepala Sekolah dan fasilitator yang saya hormati ya. Kegiatan pengimbasan ini itu adalah merupakan program daripada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk Sekolah Penggerak Angkatan 1. Jadi sekolah kami alhamdulillah merupakan sekolah penggerak angkatan pertama gitu. Nah, perlu yang sampaikan, sekolah penggerak ini bukan berasal dari sekolah unggulan gitu. Tetapi dulu prosesnya itu kami para kepala sekolah yang mengikuti seleksi. Tesnya itu kayak CPNS, tes CPNS. Ada tes bakat skolastik juga gitu. Persis kita seperti tesnya guru penggerak, seleksi guru penggerak itu dari proses isi, kemudian administrasi yang lain, TBS, kemudian wawancara, simulasi mengajar. Kami mengajar juga dulu. Bahkan dulu ya yang bikin tim penilai itu ketawa karena sifatnya daring dulu. Yang mengajarnya dibatasi waktu 15 menit kan untuk nyampe materi itu secara micro teaching. Tetapi lebih sampai diangkatkan tangan begini sama itu. Yang bilang mau bertanya, ya nanya apa Pak? Waktunya habis kan. Nah, kebetulan dulu dia dapat di hari pertama ujian dan sesi yang pertama juga jam 7 sudah mulai. Itu digali. Ya mungkin sempat berbagi juga sama rekan, mungkin sama dengan proses guru penggerak di guru gitu. Nah, jadi di proses wawancara dan simulasi mengajar itu, di wawancara khususnya, kita sifatnya jangan mengada-ada. Gitu. Apa yang kita lakukan itulah yang kita sampaikan. Nanti kalau ada rekan guru yang mau ikut seleksi guru penggerak.
Jadi apa kelebihan kekurangan kita itu sampaikan saja di sana, terhadap pengalaman-pengalaman kita di dalam pembelajaran. Nah, seperti yang boleh ditanya, ceritakan pengalaman Bapak dari sejak awal menjadi kepala sekolah sampai sekarang mengikuti seleksi sekolah penggerak ini. Itu pertanyaannya. Yang pertama terlintas di pikiran dia itu yang tidak pernah ada cita-cita untuk jadi kepala sekolah. Nah, itu yang digali sampai 1,5 jam itu. Kok tidak pernah punya cita-cita dan minat jadi kepala sekolah? Kenapa jadi kepala sekolah sampai sekarang? Nah, prosesnya begini Pak, Tuan mengujinya. Dia ceritakan sampai dia stres itu 2 bulan dulu waktu dilantik itu, dan dia tidak mau hadir dulu karena dia takut sekali jadi kepala sekolah itu Pak Kepala. Berdasarkan pilihan dia, kompetensinya tidak ada menurut dia untuk jadi kepala sekolah. Nah, itu yang digali sampai 1,5 jam. Nah, akhirnya yang terakhir itu mengatakan, saat ditanya kenapa ikut seleksi guru penggerak, saya orangnya Pak Bu yang selalu penasaran. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, yang belum tahu, dia selalu ikut saja, asal ikut saja. Nah, dia mau tahu apa isinya itu. Jadi yang tidak mau mengenal sekadar istilah saja, dia harus tahu isinya. Oh begitu. Nah, jadi setelah itu disampaikan begini-begini tentang sekolah penggerak itu, apakah Bapak tertarik? Dan dia bilang insya Allah. Nah, itu yang terakhir. Jadi pengalaman dia waktu seleksi untuk sekolah penggerak itu. Nah, tidak jauh beda nanti prosesnya dengan rekan-rekan yang ikut untuk guru penggerak. Sampaikan saja apa yang menjadi pengalaman kita saat mengajar itu. Baik buruknya itu disampaikan saja, tetapi yang dibutuhkan di sana adalah semangat kita, semangat untuk kita belajar itu. Nah, terkait dengan pengimbasan dari sekolah penggerak ini, itu programnya ada 3. Yang pertama adalah kegiatan IHT yang kita mulai pada hari ini. Nah, ini adalah sebenarnya pembekalan rekan-rekan guru dan kepala sekolah dari sekolah Imbas yang pada prinsipnya berbicara tentang kurikulum merdeka. Tetapi kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang 3 orang lebih bahwa 3 sekolah niki sedang melaksanakan pelatihan IKM. Nah, terus kami berpikir bersama tim dari rekan guru sekolah Pengimbas, artinya nanti pekerjaan kita tidak terlalu sulit karena teman-teman sudah dilatih. Sudah ikut pelatihan apa Ibu Guru? Ada sebagian? Oh gitu. Nah, jadi nanti tinggal rekan-rekan kami dari tim Pengimbas itu akan memberikan penguatan, penguatan. Dan model pembelajaran kita, baik itu di kegiatan IHP yang pertama nih, kemudian nanti yang kedua adalah pendampingan. Ini yang intensif nanti. Kami bersama tim akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu guru masing-masing selama nanti 4 bulan, dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kemungkinan besar nanti kami programkan 2 kali sebulan. Nah, apa kegiatan yang akan kami laksanakan nanti di sana? Kegiatan kita nanti di sana di sekolah ini itu adalah mendampingi, yang sifatnya nanti berbagi, berkolaborasi. Bukan kami mengajar, mohon maaf ya, bukan kami mengajar atau menggurui Bapak Ibu guru di sekolah Imbas. Jadi kita belajar bersama tentang kurikulum merdeka, apa-apa saja komponen-komponen yang ada di kurikulum merdeka, baik itu dari KSP-nya sekarang istilahnya nih. Bapak Ibu pernah dengar tentang KSP ini?
kurikulum satuan pendidikan yang dulunya disebut apa? KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kemudian berubah kemarin menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini yang harus kita punya dulu di sekolah masing-masing. Sebagai apa? Sebagai pedoman acuan kita di dalam melaksanakan semua kegiatan di satuan pendidikan. Nah, ini akan kita sama-sama nanti mempelajari pada saat pendampingan. Untuk kegiatan di HD ini tidak bisa kita berbuat banyak karena waktunya cuma 3 hari, dan kami sudah sepakat tadi karena banyaknya kegiatan teman-teman, insya Allah kegiatan ini tidak sampai sore, meskipun jadwalnya sampai jam berapa? Jam 3. Sudah senyum semua peserta ini. Dan tidak bisa juga kita paksakan, bagaimanapun semangatnya nanti dari tim pendamping atau rekan dari sekolah inovasi ini untuk memberikan materi ini, tetapi peserta sudah nguju, tidak bisa, tidak ada artinya. Nah, jadi kita sepakat nanti sampai pukul 12 seolah ini, karena itu permintaan dari Bapak Kepala Sekolahnya. Di samping ya kami sebenarnya sangat ngerti bahwa di sekolah Bapak Ibu juga siswa-siswi atau anak-anak kita di sana tidak ada yang mengurus. Nah, jangan berkecil hati Bapak dan Ibu guru, meskipun siswa kita sedikit atau banyak, sama saja. Malah dia prinsipnya lebih banyak yang sedikit, lebih banyak yang sedikit, lebih mudah kita urus. Dan untuk, nah ini tujuan daripada pengibasan kita ini adalah untuk berikhtiar bersama bagaimana nanti terakhir harapan kita bisa meningkatkan progres capaian dari rapot pendidikan kita. Bapak Ibu guru sudah rata-rata buka di aplikasi rapot pendidikan? Belum pernah? Alhamdulillah. Tapi sudah dengar istilah ini kan? Oke, nanti kita coba sama-sama buka. Nah, kemudian Pak Kepala Sekolah yang 3 sekolah inovasi, dia sempat intip-intip juga ya, di dashboard akun belajar maupun platform Merdeka Mengajar, rata-rata kita masih rendah, kecuali SMP Darul Askia ya sudah terlihat sudah banyak masuk apalagi, dan bisa dipahami karena di sana bisa kita lihat. Nah, mudah-mudahan nanti itu kita akan sama-sama belajar juga, bagaimana kita menggunakan platform itu dalam rangka kita belajar yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada siswa. Jadi ingat bahwa 3 komponen ini nanti akan kita lalui bersama Bapak Ibu guru dari 3 sekolah IPAS. Yang pertama adalah kegiatan IHP ini, kemudian yang kedua adalah pendampingan. Nanti kami hadir bersama tim di sekolah Bapak Ibu guru. Yang ketiga adalah penguatan komunitas belajar. Sudah pernah melaksanakan kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu guru? Sudah? Oh, baru dibentuk, alhamdulillah sudah dibentuk. Mohon maaf ya, jangankan ya yang belum melaksanakan IKM kami di sekolah-sekolah penggerak saja ya masih banyak rekan-rekan kita yang belum membentuk bahkan ataupun memanfaatkan komunitas belajar. Nah, nanti kita akan komponen yang ketiga ini kita akan mengadakan penguatan komunitas belajar. Nah, dari 3 kegiatan ini Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, ingat tujuan atau capaian akhir kita adalah bagaimana nanti kita bersama-sama berikhtiar untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam meningkatkan progres capaian daripada
rapat pendidikan kita. Sebab kualitas mutu layanan di satuan pendidikan kita masing-masing akan tercermin di sana nanti di rapot pendidikan. Nah, yang pernah mewakili Lombok Timur atau pelatihan dalam rangka analisis rapot pendidikan ini di Pasar dari kementerian, bahkan langsung admin pusatnya yang berikan materi, yang bertanya, kok bisa rapot pendidikan ini sebagai cermin daripada satuan pendidikan kita, sampai ditanyakan ANBK itu sampelnya berapa Bapak sekolah? 15 ya? 15 dari satu jenjang. Untuk sekolah penggerak 2 jenjang ya Pak, 2 kelas. Jadi maaf 45 ya, 45 ya. Kenapa bisa mewakili seluruh peserta didik atau siswa yang ada di sekolah itu? Itu yang tertanyakan berkali-kali di sana dan oleh peserta lain. Katanya yang ini sudah diuji cobakan di ANBK ini di beberapa sekolah. Ada yang menggunakan 1000 sampel di sekolah yang banyak siswanya 1000. Ada yang menggunakan 15, ada yang menggunakan 45. Dan setelah diuji cobakan selama 3 kali, hasilnya itu rata-rata sama, mendekati mewakili seluruh populasi yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, dari mana nanti kualitas capaian dari rapot pendidikan itu diperoleh? Dari beberapa sumber. Yang pertama adalah ANBK, kemudian yang kedua data pokok pendidikan kita, yang kemudian yang ketiga data guru dan pendidik apakah pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi atau tidak, dan data DPS lainnya. Nah, jadi mohon maaf Bapak bukan satu-satunya sumber dari ANBK itu. Literasi itu saja banyak sumber yang banyak faktor dalam pengaruhnya. Jadi bukan hanya saat anak itu ujian saja, bukan. Tapi banyak faktor. Meskipun nanti kita memberitahu misalnya anak ya, pasti nanti karena di satu indikator soal pada ANBK itu mohon maaf ya, misalnya begini pertanyaannya, indikatornya, apakah Bapak sayang sama istri? Pertanyaannya nanti bukan seperti itu. Pertanyaannya itu di indikatornya itu dicari dengan menggunakan kadang-kadang 5 pertanyaan. Yang betulnya begini, kalau misalnya indikatornya apakah Bapak sayang sama istri? Nah, nanti kadang-kadang anaknya yang ditanya, pernahkah kamu melihat bapakmu makan bersama ibumu? Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang di cross check oleh pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu lihat bapakmu jalan bersama bergandengan tangan dengan ibumu? Nah, seperti itu pertanyaannya. Sehingga meskipun kita kasih tahu anak nih, atau yang itu di satu pertanyaan kadang-kadang nanti dicari lagi oleh pertanyaan yang lain. Nah, ini yang membuat rapot pendidikan kita yang sekarang ini berbeda dengan sistem-sistem yang sudah dipakai di sebelumnya itu. Nah, itu Bapak Ibu guru. Nah, sekali lagi nanti mohon maaf kami dari sekolah pengimbas datang baik itu di kegiatan IHT maupun kegiatan pendampingan itu bukan nanti sifatnya mengajar atau menggurui. Kami sifatnya nanti hanya berbagi praktik dengan Bapak Ibu guru. Bisa saja nanti praktik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan di satuan pendidikan masing-masing itu lebih bagus dari apa yang sudah kami laksanakan. Kami akan belajar sama Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan nanti kesannya itu kami datang ke sana terus semuanya kaku dan tegang.
bukan kami mengawasi di sana enggak. Kami juga ikut belajar ke sekolah, Bapak dan Ibu guru. Nah itu saja mungkin sekedar kata-kata pembukaan dari kami. Sekali lagi perlu saya sampaikan, prinsip kita di dalam pembelajaran nanti itu kita adalah berkolaborasi dan berbagi. Jangan nanti monoton aja narasumber yang ngomong, pelipis yang menyampaikan. Kalau ada yang perlu diberikan ide-ide yang lain mungkin oleh Bapak dan Ibu, jangan takut untuk menyampaikan. Nah itu saja Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Jadi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar, aman, tertib dan lancar, serta mencapai harapan apa yang kita cita-citakan. Demikian katakan sambutan dari dia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.